Ini pertanyaan pertama dari Bapak Bahar. Beliau ini profesinya penjahit pakaian, Ustaz. Nah, di sini pertanyaannya, menerima orderan jahitan dari seorang wanita, baju kaos yang digunakan di luar rumah. Itu. Jadi orderan beliau itu baju kaos untuk wanita yang digunakan di luar rumah. Kemudian baju kantoran, kemudian baju adat semacam upacara keagamaan non-muslim. Berarti ini penjahit profesional ini, orderannya macam-macam. Bagaimana yang seperti ini, apakah boleh menerima 3 orderan itu? Monggo, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nas hadisnya menjelaskan kita tidak boleh tolong-menolong di atas dosa dan di atas permusuhan. Para ulama itu membagi terkait dengan tolong-menolong, apakah tolong-menolong dalam bab jual beli ya, atau dalam bab jasa atau yang lain, itu dibagi menjadi 3. Ada bentuk unsur barang itu sudah diketahui secara pasti kalau ini dipakai untuk maksiat, maka ini hukumnya jelas gak boleh, karena termasuk ta'awun. Ada yang kedua, ghalabatul dzon, prasangka kuat, ini itu dipakai untuk maksiat, maka itu nggak boleh. Ketika kita nggak tahu apakah ini dipakai untuk maksiat ataukah tidak, kita nggak tahu, maka kembali kepada kaidah asal, al-asal seorang muslim adalah baik, maka itu diperbolehkan. Nah, berangkat dari 3 poin tadi, berarti dia sudah tahu kalau di 3 poin itu pasti dipakai untuk itu. Nah, kembali kepada satu permasalahan, kita rinci dalam mempraktekkan kaidah tadi. Kalau dia menjahit sebuah kaos, yang kaos itu dipakai oleh wanita di luar, otomatis ini adalah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, karena asal seorang wanita adalah harus menutupi auratnya. Tapi dengan dia menjahit untuk dia, berarti kan sudah tahu akan terbuka auratnya kan, maka ini jelas gak boleh. Nah, baju kantor, ya kembali kepada kaidah asal, apakah baju tadi membuka auratnya atau ketatkah ataukah yang lain, asal menjahit untuk baju kantor atau yang lain, alhasil jaiz, boleh-boleh aja kan, selama baju yang dipakai itu tidak ketat dan lebar, kemudian tidak nerawang, kemudian tidak membuka auratnya, maka ya boleh-boleh saja. Tapi kalau lepas keluar daripada itu, ya ketat dan terbuka auratnya, bahkan semisal kayak separuh itu ya, separuh lututnya itu aja, berarti jelas hukumnya haram. Kemudian poin ketiga, dipakai untuk adat istiadat yang itu di luar agama, apalagi bahasa adat di sini non-muslim, untuk non-muslim lagi, maka itu tetap tidak diperbolehkan, karena itu adat istiadat yang menghormati kepada non-muslim. Maka asal seorang muslim adalah tidak begitu, dan asal seorang muslim adalah menjaga agamanya dan tidak boleh ikut serta dan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Tapi walaupun begitu, wahai Bapak penanya, nggak usah khawatir, order Anda tidak akan habis, karena yang memberi rezeki bukan manusia tapi Allah. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasallam,
Man taraka syai'an lillahi awadul khairan min. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kan ganti yang lebih baik. Jadi ketika Anda meninggalkan poin-poin yang kami sebutkan tadi karena Allah, syaratnya karena Allah ya, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik bukan berarti materi, bukan. Ganti yang lebih baik, ganti yang lebih baik itu hati kamu bisa qanaah, walaupun mungkin ordernya itu lebih sedikit, tapi Anda lebih tenang, lebih qanaah. Kemudian Anda dapat kebahagiaan dari sisi yang lain. Anak dan istri kamu semakin patuh dengan kamu. Itu. Jadi jangan difahami Allah kan ganti yang lebih baik itu harus materi, itu salah. Nggak ada pernyataan dari hadis tadi itu adalah materi, bukan. Yang penting itu lebih baik, bisa ketenangan hati, ibadah lebih mantap, terus bisa sering ke majelis ilmu dengan tidak sibuk dengan banyaknya order dan tadi, itu juga Allah ganti yang lebih baik. Ya. Baik, mungkin serupa saya sisipkan dari ikhwan ya. Ini tapi profesinya beliau ini penjual baju. Namun yang dijual baju di pasar ya, kios-kios pasar itu kayak baju dalam wanita, Ustaz. Apa baju namanya? Baju dalam. Dress, iya, baju dalam yang dipakai di rumah itu. Kalau misalkan dijual di wanita umum, mesti dipakai di luar gitu. Ya. Dress itu yang terus bagaimana seperti apa? Sama. Jadi taruhlah baju yang bagian dalam ya, dress atau yang lain itu, maka sama kasusnya dengan siapa yang beli. Jadi hukumnya sama kayak tadi. Kalau yang beli itu yakin dan saya yakinnya ini pasti dipakai di luar haram bagi Anda menjual kepada dia. Tapi kalau yang membeli akhwat, misal contoh akhwat, multazimah, mustaqimah, dan ghalabatul Anda itu pasti diletakkan atau dipakai di dalam rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada seorang muslim yang mungkin biasa orangnya, tapi ya nggak ada kecurigaan dan kecondongan itu dipakai di luar, tapi lihat jilbabannya lah begitu kan, insya Allah enggak, ya jangan, ya nggak apa-apa kamu beli sama. Tetap semua permasalahan baju atau yang lain nggak akan lepas dari 3 kaidah yang saya sampaikan tadi. Nah, baik, insya Allah semoga bisa dipahami Bapak Bahar sama Ikhwan.